Yo, selamat datang di channel saya Elroy Christian. Terima kasih yang sudah bergabung dan saat ini masih setia, yang sudah mensubscribe, like, dan komen, yang sudah memberikan respon-respon positif di channel dan khususnya bagi konten-konten saya. Oke, karena konten-konten saya itu konten campuran, ada touring, ada hal-hal yang lain. Tapi sebenarnya saya hanya berfokus kepada hal-hal yang mengedukasi ya. Mungkin konten-konten yang lain itu hanya untuk refreshing supaya tidak membosankan. Oke, terima kasih buat setiap respon-respon teman-teman semua yang saat ini sudah memberikan hal-hal yang positif bagi saya. Oke, thank you buat semua aja. Oke, sebelum saya sampai kepada ada satu hal yang akan saya sampaikan hari ini, jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudariku di subscribe ya, tolong di subscribe, di like, dan berikan komentar, akan mungkin memberikan suatu saran-saran apa yang akan saya sampaikan, apa yang mau saya buat tayangkan, boleh-boleh saja. Dan juga jangan lupa di share ya. Semoga tayangan ini mengedukasi, memberikan suatu manfaat bagi pendengar semuanya. Oke, hari ini saya mencoba membahas ya, tapi sebelum saya membahas ini saya ingin menghimbau ya, supaya tidak salah paham tentang pembahasan ini. Ini adalah suatu edukasi, bukan membanding-bandingkan, bukan mana yang benar, mana yang salah, atau ini salah, ini benar. Tidak. Tapi ini dari kajian-kajian dari beberapa dari beberapa buku-buku, dari beberapa masukan-masukan yang saya sudah baca, saya sudah terima. Nah, ini hanya saya men-sharingkan bagi teman-teman, dan tidak apa-apa juga kalau ada yang tidak setuju, ya tidak apa-apa juga, karena saya tidak memaksakan untuk teman-teman semua untuk saling setuju. Oke, terima kasih ya. Ingat, ini hanya edukasi, bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, ada beberapa aliran-aliran Kristen yang tersebar di seluruh Indonesia yang mungkin kita tahu. Ada aliran Pentakosta, ada aliran karismatik, ada aliran Protestan, ada aliran Metodis, ada aliran Advent, bahkan banyak sekali aliran-aliran yang lain. Hari ini saya akan mencoba memberikan 5 perbandingan sebenarnya, ataupun 5 perbedaan, supaya ini tidak menjadi satu salah paham bagi orang awam, ataupun bagi orang-orang yang baru mengenal Kristen. Loh, kok ini beda? Oh, kok ini beda? Padahal sama, padahal Tuhannya sama. Nah ya, tayangan ini khusus hanya untuk berbagi saja, mengedukasi saja. Yaitu saya akan mencoba membahas ialah perbedaan gereja Advent dengan gereja Protestan. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar gereja Advent ataupun gereja-gereja Protestan, itu sangat sudah dikenal. Dan ini menjadi suatu hal pertanyaan bagi orang-orang awam, apakah sama ataupun berbeda? Ya, beda teman-teman ya, beda. Perbedaannya apa? Ini hal-hal yang sederhana saja. Saya tidak masuk kepada hal pengajaran yang lebih dalam ataupun lebih spesifik ya, tapi ini hal-hal yang pada umumnya yang harus kalian tahu. Apa sih perbedaan gereja Advent dan gereja Protestan lainnya? Oke, yang pertama adalah perbedaan dalam hal beribadah, teman-teman. Perbedaan dalam hal beribadah. Gereja Advent dengan gereja-gereja Protestan lainnya dalam hal beribadah itu sangat berbeda. Gereja Advent ini tidak beribadah pada hari Minggu. Mereka beribadah pada hari Sabtu. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan memerintahkan umatnya untuk menguduskan hari Sabat atau hari ke-7 dan beribadah pada hari tersebut. Hari ke-7 dalam Advent ialah pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu ya. Hari Minggu adalah hari pertama menurut perhitungan orang Israel zaman Alkitab. Sedangkan gereja-gereja Protestan lainnya beribadah pada hari Minggu, sebab Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi gereja mula-mula juga beribadah di dalam Alkitab, beribadah pada hari Minggu. Nah, inilah perbedaan yang pertama ya. Dalam segi beribadah, Advent itu beribadah pada hari Sabtu, Protestan itu beribadah pada hari Minggu. Mereka pasti punya alasan-alasan tertentu. Oke, yang kedua,
perbedaan dalam hal makanan halal dan makanan haram. Nah, gereja Advent dengan gereja-gereja Protestan lainnya, yang kedua adalah hal makanan halal dan haram. Gereja Advent tidak memakan makanan yang haram menurut perjanjian lama seperti daging babi, anjing, kelinci, dan lain-lain. Mereka menyadari bahwa orang Kristen masa kini masih terikat dengan peraturan tentang makanan haram dan halal di Alkitab perjanjian lama. Sementara teman-teman, gereja Protestan meyakini bahwa orang Kristen tidak lagi terikat dengan peraturan tentang makanan haram dan halal di Alkitab perjanjian lama. Sebab itu semua telah digenapi oleh kematian Yesus di kayu salib. Nah, gereja-gereja Kristen pada zaman Alkitab perjanjian baru pun tidak lagi menuruti peraturan tentang makanan haram dan halal di Alkitab perjanjian lama tersebut. Nah, ini ya, makanan itu juga ada suatu perbedaan. Gereja Advent masih terikat dalam hal makanan di dalam perjanjian lama. Jadi ada perbedaan. Oke, yang ketiga adalah perbedaan dalam hal makanan sehat atau vegetarian dan vegan. Gereja Advent bukan saja tidak memakan makanan yang dilarang menurut perjanjian lama, tetapi juga mempraktekkan cara hidup sehat, terutama lewat makanan. Banyak orang Advent, teman-teman, tidak memakan makanan tertentu walau tidak dilarang di Alkitab. Orang Advent banyak yang menjadi vegetarian atau tidak memakan daging apapun. Dan vegan tidak memakan makanan turunan daging seperti keju dan telur. Gaya hidup sehat lewat makanan ini disebarluaskan oleh gereja Advent lewat media-media mereka, seperti buku, traktat, internet, dan lain-lain media yang mereka pakai. Sementara teman-teman, gereja-gereja Protestan lainnya, baik itu mungkin Pentakosta, Karismatik, tidak berpantang pada makanan tertentu seketat orang Advent. Bahkan makanan, semua jenis makanan tuh dimakan. Yang penting darah tidak boleh dimakan. Oke, nanti ada akan saya sampaikan kenapa darah tidak boleh dimakan. Oke, yang keempat adalah perbedaan dalam hal meminum kopi. Oke, teman-teman mungkin suka minum kopi, tapi bagi orang Advent bagaimana pandangan mereka? Nah, hal yang menarik adalah bahwa gereja Advent juga umumnya tidak meminum kopi atau berbagai minuman yang mengandung kafein ya. Minuman yang mengandung kafein itu tidak diminum oleh orang-orang yang bergereja Advent. Ini menarik karena apa? Karena sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, asalkan tidak begitu berlebihan, ya, tidak berlebihan, bahkan mengandung banyak manfaat. Kopi dikenal luas di seluruh dunia dengan berbagai produk campuran yang sangat beragam pada saat ini. Kopi sudah ditemukan di mana-mana. Nah, sedangkan gereja-gereja Protestan lainnya umumnya tidak bermasalah dengan minum kopi ataupun teh. Nah, ini ya, antara minum kopi pun ada perbedaan antara gereja Advent dan gereja Protestan. Yang kelima, perbedaan dalam hal pelayanan Yesus dalam bait suci di surga. Gereja Advent berdasarkan tafsiran atas ayat-ayat Alkitab tertentu meyakini bahwa di surga ada bait Allah seperti halnya bait Allah orang Israel di dunia. Di bait Allah tersebut Tuhan Yesus melayani bagi orang percaya. Sedangkan gereja-gereja Protestan lainnya tidak memiliki adanya bait Allah semacam itu di surga di mana Tuhan Yesus melayani. Nah, ini kan ada perbedaan yang sangat sederhana sekali yang dipahami, yang harus kita pahami sebagai orang-orang awam. Jadi, dan satu juga catatan bagi saya, teman-teman, ini bukan soal mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi ini adalah suatu edukasi bagi orang-orang awam yang ingin mengetahui apakah perbedaan Advent dan Protestan. Nah, cukup 5 ini saja ya saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu ini dengan baik dan bisa di-share kemana-mana. Dan biarlah setiap konten-konten yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. God bless you.